Selamat bertemu kembali di Polinima Press Channel. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah seorang penulis buku yang berhasil membuat buku satu judul dan saya anggap luar biasa sekali. Penulis tersebut kita undang untuk mengadakan wawancara karena nilainya itu tertinggi. Dari pembuatan buku ini kok aneh, buku ini kok bagus. Oleh sebab itu saya berkepentingan untuk mewawancarainya sehingga para pemirsa mendapatkan ilmu bagaimana tentang buku dan menyusun buku dan mempublikasikannya. Oke, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Oke, bisa disebutkan namanya siapa Bapak? Nama saya Zaki Fadi M. Zain. Oke, Pak Zaki Fadi M. Zain. Kalau boleh tahu Bapak ngajar di jurusan apa? Saya ngajar di jurusan teknik mesin. Teknik mesin ya Pak. Oh iya, dari evaluasi buku yang Anda susun sangat bagus sekali. Kriteria 95 Elias A. Kalau boleh tahu Bapak lulusan mana? Kok tulisannya bagus? Saya dulu S2 dari Taiwan. Oh, S2 dari Taiwan ya. Berarti Bapak sering bersinggungan dengan buku-buku luar negeri ya Bapak ya? Ya lumayan. Sehingga pola-polanya kok luar negeri banget begitu Bapak. Oke. Oh iya Bapak, buku yang Bapak susun itu judulnya apa Bapak? Judulnya Kontrol Otomatis. Kontrol Otomatis. Bapak membuat buku tersebut, kira-kira idenya gimana Bapak? Apakah di tempat Bapak ngajar kerja itu belum ada buku sejenis? Atau ada buku sejenis tapi buatan luar negeri? Gimana Bapak? Yang pertama, karena memang saya mengajar di mata kuliah tersebut ya, yaitu mata kuliah kontrol otomatis. Kemudian sebelumnya itu sudah ada buku, cuma saya hanya sedikit melengkapi dengan adanya tutorial ya, jadi bisa lebih praktisnya bagi mahasiswa politeknik. Jadi buku ini disusun itu ada teori, praktek begitu Bapak ya? Ya, betul. Teori dan praktek dijadikan satu ya? Oke. Lalu yang menyusun buku ada berapa orang nih Bapak? Ada 2 orang, yaitu saya dan Pak Imam Masyudi. Untuk menghasilkan satu buah judul buku perlu berapa lama Bapak? Kemarin ya lumayan ya, karena saya harus memulai dari awal, terus yang agak lama itu ya ketika membuat bagian tutorialnya. Oh iya, 3 bulanan. Oh 3 bulan ya Pak. Oh tidak begitu lama ya Bapak ya? Iya. Oke, baik. Bapak kalau boleh tahu kesulitan Bapak menyusun buku sejenis ini kira-kira apa Bapak? Sebenarnya butuh waktu saja ya, dan butuh ketelatenan. Kenapa? Karena bagian tutorial ini saya harus istilahnya screenshot setiap tahapan praktikum, kemudian yang membuat soal-soal yang bisa sesuai dengan materi gitu, Iya. berbasis praktis bagi mahasiswa politeknik. Jelasnya buku ini apakah buku ajar apa job sheet Bapak? Ini buku ajar, jadi tentu ada bagian teori, Iya. bagian bab 1 sampai bab ke-5, kemudian di bab ke-6 di sini adalah kebanyakan praktikum. Kalau boleh tahu ada berapa bab di dalam Ada 6 bab. Ada 6 bab ya? Ya. Oh singkat sekali, simple ya Pak ya? Ya. Tapi tidak mesti 6 bab ini selesai dalam 6 pertemuan kan? Oh, enggak. Oke, baik Bapak. Kalau boleh tahu, kira-kira saran Bapak pada mahasiswa yang belajar atau mengambil mata kuliah kontrol otomatis ini gimana Bapak? Kaitannya dengan buku ini. Apa mereka itu perlu membeli, perlu menggunakan atau gimana Bapak? Ya, saran saya ya, karena ini sebagai buku ajar, jadi tentu kebanyakan materi dan panduan selama perkuliahan dalam mata kuliah ini ada dalam buku tersebut. Jadi alangkah baiknya ketika mahasiswa itu bisa mempunyai, dia akan lebih bisa menguasai materi karena di situ dijelaskan detail dari tujuan materi sampai ada job sheet setiap bab, kemudian
ada juga tutorial praktisnya Gitu dari ya. tahapan instalasi software sampai job dalam software tersebut. Ya, baik Bapak. Ya, memang dengan memiliki buku bagi mahasiswa itu membantu sekali Ya, memperdalam, karena materi yang di kelas itu bisa diulangi lagi di rumah. ya, Kalau tidak ada bukunya gimana juga gitu ya. ya, Jadi terlepas dari aspek komersial, aspek keilmuannya itu lebih besar ya Pak ya. betul. Bisa dipresentasikan mungkinlah 80 keilmuan, 20 komersial ya. Kenapa dianggap komersial? Karena emang harus menggunakan, berarti harus membeli. Kebetulan buku yang Bapak buat ini di sini nih ada soft copy, ada dan hard copy. Soft copy-nya bisa di tracer di internet. Baik Bapak, dalam sesi ini saya cukupkan dulu untuk Bapak. Kira-kira apa pesan Bapak untuk para dosen yang lain kaitannya dengan penyusunan buku ini? Apakah dosen yang lain tidak perlu bikin buku, apa malah wajib? Monggo Pak, silakan. Ya, saran saya untuk bagi semua dosen, harapannya dan idealnya itu memang setiap dosen mengajar harus punya buku ajar. Kenapa? Iya. Karena memang dengan adanya buku ajar itu akan lebih memudahkan dalam media pembelajaran kepada mahasiswa. Karena di situ bisa dituangkan betul secara detail dan bahkan secara teknisnya, misal mata kuliah teori ataupun praktek di dalam buku tersebut. Oh iya Bapak, pertanyaan terakhir. Referensi yang Bapak gunakan apakah EPS Style atau MLE atau Harvard atau apa Pak? Kemarin saya mengacu saya format IPS Style. Oh, EPS Style. Oh ya, karena sekarang zamannya EPS Style ya Pak ya, sehingga bisa pengalaman experience di situ. Ya, para pemirsa sekalian, itulah dialog singkat dengan penyusun buku kontrol otomatis. Semoga dialog tadi memberikan inspirasi bagi teman-teman dosen atau para pendengar yang mendengarkan acara ini, dan semoga bermanfaat pula bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah tersebut. Jadi harapannya dengan buku tersebut bisa memperdalam kompetensi mahasiswa untuk dipelajari di rumah. Jadi sebagai media tambahan dari materi di kelas. Sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu pada edisi selanjutnya dalam hal perbukuan di Polinema Press ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.